Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabi al-siddiqi wa lafa amma ba'du. Insyaallah hadan nar sa'asra'u lakum faidatan minal kitab fikih muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan kitabut taharati. Yang pertama kitabut taharatu. Yang pertama pada bab taharah wa yashtamilu ala asyrati abwabi dan meliputi atas 10 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkami taharati wal miyahi, dalam hukum taharah atau mencucikan dan airnya. Wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya ada beberapa persoalan. Al-masailatul ula, persoalan yang pertama, fi ta'rifi bi taharati, pada pengertian taharah wa bayani ahammiyatiha, dan penjelasan dari sempurnanya taharah, wa aqsamiha, dan pembagiannya. Awalan ahammiyatu at-taharatu wa aqsamuha. Yang pertama, pada pentingnya taharah dan pembagiannya. At-taharatu hiya miftahul sholati. Bersuci itu sebagai kunci salat. Wa akadu syurutiha, dan ditekankan syarat-syaratnya. Wasyartu la budda ayyataqaddama ala masyruti, dan syaratnya itu harus didahulukan dari yang disyaratkan. Wat taharatu ala qismaini, dan taharah ada 2 pembagian. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, taharatu ma'nawiyata wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma'rana alaihi. Taharah ma'nawiyah atau bersuci, taharah yang tidak terlihat, yaitu membersihkan hati dari syirik, dari sifat syirik dan maksiat, dari setiap yang apa-apa yang menutupi hati. Wa hiya ahammu minat taharatil badani, yaitu lebih penting dari membersihkan badan. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasun asyirki kama qala ta'ala. Dan tidak mungkin mewujudkan bersihnya badan dari adanya najis syirik, seperti yang Allah firmankan, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua, at-taharatul hissiyah, taharah yang terlihat. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil ustari taliyati, dan didatangkan rincian perkataan di dalamnya pada baris-baris di bawah ini, berikut ini. Asani ta'rifuha, yang kedua definisinya. Wahia fil lugati, yaitu dalam bahasa an-nadafatu wan nazahatu minal aqdari, yaitu bersih dari kotoran. Wa fil istilahi, dan secara istilah, raf'ul hadasi wa zawalul khabasi, mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran.
Jadi di sini saya akan membahas tentang kitab Fikih Muyassar pada bab yang pertama, yaitu bab taharah, yang dimana satu bab di sini dia dibagi menjadi 10, dan saya akan membahas yang pertama. Yang pertama itu membahas tentang hukum-hukum taharah dan airnya. Dan di dalam bab ini itu terdapat beberapa persoalan. Persoalan yang pertama itu pada definisi dari taharah, penjelasan dari pentingnya taharah dan pembagiannya, yaitu yang pertama, pentingnya taharah dan pembagiannya itu berupa yaitu taharah itu dia sebagai pintu dari sholat. Maksudnya, taharah itu dia sebagai kunci dari sholat. Maksudnya diterima enggaknya sholat itu tergantung dengan taharahnya atau bersucinya. Dan taharah di sini dia menjadi syarat dari sahnya sholat. Maka dari itu harus dilakukan, yaitu harus melakukan syarat dari sebelum yang disyaratkan, yaitu sholat. Dan taharah di sini dia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah itu berupa sucinya hati atau bersihnya hati dari sifat syirik, maksiat, dan setiap yang menutupi hati. Dan membersihkan hati di sini dia lebih utama daripada membersihkan badan. Tapi bukan berarti kita itu harus mensucikan hati dan tidak perlu wudhu, tidak. Tapi tidak mungkin dikatakan suci dari taharah badan, karena tidak mungkin ketika kita itu telah melakukan taharah, tapi di dalam hati kita itu ada najis, maksudnya berupa sifat-sifat kotor, itu tidak dikatakan bersuci. Dan tidak pula ketika kita itu hanya mensucikan hati saja, tapi tidak perlu berwudu, itu juga salah. Jadi tetap taharah badani itu berupa wudu ataupun mandi ataupun yang lainnya, itu tetap harus dilakukan dan disandingkan dengan bersihnya hati. Itu baru yang dinamakan dengan taharah atau bersuci. Karena seperti yang Allah firmankan, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kemudian pembagian yang kedua adalah taharah hissiyah, yang dimana taharah hissiyah itu adalah membersihkan diri dari sesuatu yang terlihat, seperti yang keluar dari 2 jalan, kubul atau dubur, atau kotoran-kotoran dari hewan-hewan dan lain-lain. Dan definisinya itu adalah secara bahasa adalah bersuci dari kotoran, dan secara istilah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran. Alhamdulillahirabbil alamin, hadhil faidatul yawm minni dawajattu minni al-akhta'u qawlan wa fi'lan fataqabbalu i'tidari wasmahuli sallallahu ayyan fana bima 'allamtana wa yaftah alaina futuhal arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.